Bayangin, kamu baru mendarat di kota baru, lapar banget setelah penerbangan panjang. Aroma nasi goreng dari food court bandara langsung bikin perut gak sabar. Tapi pernah gak kamu mikir, dari gigitan pertama sampai energi buat jalan ke hotel, semua itu udah ada yang ngatur loh. Nah, yang ngatur itu adalah satu sistem kompleks di dalam tubuh kita yang bernama sistem pencernaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas sistem pencernaan. Sistem pencernaan bukan cuma lambung. Dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, sampai rektum. Nah, semuanya terhubung seperti rute panjang perjalanan makanan. Ditambah organ pendukung seperti hati, pankreas, dan kantung empedu. Kru logistik yang memastikan semua bahan bakar tubuh terserap optimal. Nah, berikut adalah rute makanan dari mulut ke usus. Label organ. Proses pencernaan dimulai di mulut. Gigi menghaluskan makanan, sementara air liur yang mengandung enzim amilase mulai memecah karbohidrat. Begitu masuk ke lambung, asam dan enzim pepsin melanjutkan kerja dengan memecah protein menjadi molekul lebih kecil. Jadi, setiap kali kamu makan, tubuh itu melakukan kerja mekanik dan kimia secara bersamaan. Dari mulai kunyahan yang pertama sampai makanan yang telah dikunyah lalu siap diproses di usus. Hingga terjadilah proses pencernaan yang kita ketahui. Nah, begitu makanan tiba di usus halus, permukaannya yang penuh lipatan, fili dan mikrofili bekerja seperti karpet serap raksasa. Di sana hasil cerna dipecah jadi glukosa, asam amino, dan lemak. Glukosa serta asam amino melewati dinding usus masuk ke kapiler darah lalu menuju hati untuk diolah jadi energi. Lemak mengambil rute berbeda, lalu dibungkus empedu, diangkut sebagai kilomikron melalui saluran limfa sebelum akhirnya bergabung ke sirkulasi. Nah, setiap molekul yang terserap adalah bahan bakar. Artinya, untuk memberi tenaga buat otot melangkah, otak tetap siaga dan tubuh kembali bertenaga setelah penerbangan panjang. Menariknya, kerja pencernaan tidak sepenuhnya dikendalikan otak di kepala, tapi oleh sistem saraf enterik, jaringan jutaan neuron di dinding usus yang sering disebut otot kedua. Ia berkomunikasi langsung dengan otak utama lewat saraf vagus, mengatur kapan otot usus berkontraksi dan kapan kelenjar melepaskan cairan pencernaan. Selain saraf, tubuh juga memakai sistem hormon. Gastrin memicu keluarnya asam lambung, sekretin meningkatkan kadar asam saat sudah cukup, dan CCK memberi sinyal ke pankreas dan kantung empedu untuk melempas enzim serta empedu. Saat kamu jet lag atau makan di jam tak biasa, seluruh ritme ini bisa berantakan. Di dalam usus, kita hidup triliunan mikroba yang jadi sahabat pencernaan. Mereka membantu memecah serat, menghasilkan vitamin K dan B12, serta menjaga sistem imun tetap siaga. Tapi, saat kamu berpergian, pola makan dan jam tubuh berubah. Nah, makanan, air, dan bakteri lingkungan pun berbeda. Akibatnya, flora usus bisa terganggu, perut terasa kembung, tidak nyaman, atau bahkan diare wisata. Menjaga makan teratur dan cukup minum membantu mikroba tetap bahagia. Dan perutmu juga. Di sepanjang saluran cerna, otot-otot halus bekerja dalam gerakan berirama yang disebut peristaltik. Gelombang kontraksi yang mendorong makanan perlahan dari lambung menuju usus besar, seperti konveyor yang tak pernah berhenti. Tubuh juga punya refleks khusus, refleks gastrotolik, yang otomatis mengaktifkan gerakan usus setelah kamu makan besar. Itulah sebabnya kadang muncul dorongan untuk ke toilet tak lama setelah makan. Saat kamu duduk berjam-jam di pesawat atau kurang minum, ritme alami ini bisa melambat. Karena itu, berdiri sejenak, berjalan ringan, dan cukup hidrasi jadi cara sederhana. Nah, gangguan yang paling sering menyerang sistem pencernaan adalah gastritis, ulkus, dan GERD. Gastritis terjadi ketika lapisan lambung mengalami peradangan. Bisa karena stres, konsumsi kopi berlebihan, obat anti nyeri tertentu, atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jika dibiarkan, peradangan ini bisa membentuk luka kecil atau ulkus yang menyebabkan rasa nyeri di ulu hati, mual, atau perih seperti terbakar setiap kali perut kosong. Di sisi lain ada GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kondisi saat asam lambung naik ke kerongkongan karena katup di antara lambung dan esofagus tidak menutup sempurna. Akibatnya muncul sensasi panas di dada atau tenggorokan, terutama setelah makan besar, minum kopi, atau langsung rebahan di kursi pesawat. Pencegahan sederhana tapi penting: atur jam makan, hindari makan berlebihan menjelang tidur, kurangi kafein dan makanan pedas, serta berikan waktu tubuh untuk mencerna sebelum berbaring. Dengan mengenali gejala sejak awal, kamu bisa mencegah gangguan ringan ini.
berkembang menjadi masalah pencernaan yang lebih serius. Selama perjalanan jauh, diare wisata jadi masalah yang sering muncul. Biasanya disebabkan oleh air minum yang kurang bersih atau makanan yang terkontaminasi bakteri asing yang belum dikenali tubuh. Sebaliknya, sembelit juga umum terjadi akibat dehidrasi, kurang asupan serat, dan terlalu lama duduk di pesawat atau kendaraan tanpa banyak bergerak. Keduanya sama-sama mengganggu ritme alami pencernaan dan bikin tubuh terasa tidak nyaman. Di sisi lain, gangguan pada hati atau pankreas bisa mengacaukan cara tubuh mengolah lemak. Saat organ ini meradang, proses metabolisme melambat, muncul rasa mual, cepat lelah, dan perut terasa penuh meski makan sedikit. Karena itu hidrasi cukup, menjaga kebersihan makan dan aktif bergerak adalah langkah sederhana tapi penting untuk melindungi sistem pencernaan. Nah, teknologi kini banyak membantu menangani gangguan pencernaan dengan cepat dan akurat. Melalui endoskopi digital, dokter dapat melihat langsung kondisi lambung dan usus untuk menentukan terapi yang tepat. Infeksi Helicobacter pylori bisa diatasi dengan kombinasi antibiotik dan obat penekan asam lambung. Selain itu, probiotik membantu menyeimbangkan bakteri baik di usus. Sementara prebiotik dari buah dan sayur memberi mereka nutrisi agar tetap aktif. Untuk traveler, langkah sederhana seperti makan teratur, memilih makanan matang, tetap terhidrasi, dan membawa oralit atau antasida ringan bisa jadi penyelamat. Perpaduan antara teknologi, medis, dan kebiasaan sehat inilah yang menjaga sistem pencernaan tetap kuat. Bahkan saat tubuh berpacu dengan jadwal perjalanan. Sistem pencernaan adalah dapur energi tubuh, dari rasa lapar sampai tenaga untuk menjelajah. Jaga ritme makanmu, hidrasi, dan pilih makan bersih saat traveling. Dengarkan juga sinyal tubuhmu kalau lambung mulai protes. Artinya, waktunya istirahat. Karena perjalanan yang sehat selalu dimulai dari perut yang bahagia.